Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan dulu. Ada suara-suara ya. Biasanya kalau malam minggu itu kita muhadharah ya, muhadharah. Kemarin setelah ada rapat antara para guru-guru beserta para pimpinan, maka muhadharah digeser waktunya malam Kamis. Malam apa? Malam Kamis. Adapun malam Minggu maka akan diisi pengajian oleh Buya, ya, pengajian di malam Minggu sama malam Rabu. Kenapa Ustaz masukkan di sini doa hadiah? Karena Ustaz lihat ketika kalian membaca surah Yasin di malam Jumat, surah Al-Kahfi di malam Jumat, kalian ngambang mau kemana kalian hadiahkan bacaan itu? Tidak ada, hanya untuk diri kalian sendiri. Padahal nenek-nenek kalian yang sudah meninggal dunia membutuhkan hadiah dari kalian, hadiah dari seorang santri. Beda antara kaum kerabat dengan orang tua. Kalaulah kalian anak mengaji Quran, maka pahalanya bisa sampai kepada kedua orang tua tanpa kalian hadiahkan, tanpa diajarkan sampai pahalanya sama orang tua, ayah dan ibu yang sudah meninggal sampai. Tapi untuk nenek kalian, paman kalian, bibi kalian, abang kalian, kalau tidak berupa hadiah tidak bisa sampai. Makanya dihadiahkan, ada doa hadiah, didoakan supaya sampai pahalanya. Itulah perbedaan mulianya antara orang tua sama anak. Hubungan antara orang tua dan anak tidak ada batas, tidak ada hingga, ya. Apa saja yang kalian pelajari di pondok ini itu semua masuk sampai pahalanya kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, lagi ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur, banyak rupanya dosa-dosanya pada saat hidup di dunia. Belajar kalian di lokal, di pondok, dengan ilmu yang kalian pelajari tanpa kalian hadiahkan, maka orang tua kalian yang dalam kubur itu yang tadinya mau dicambuk, mau disiksa, mau dipukul, tak jadi disiksa. Kenapa? Karena ada syafaat dari anak yang sedang belajar. Pahala kitab yang diberikannya kepada kalian itu semua mengalir semua pahalanya setiap apa yang kalian pelajari lokal tanpa kalian hadiahi. Sudah orang tua itu. Mamanya mau disiksa, mau dicambuk, ternyata kalian menghafal satu ayat di lokal Pak. Setiap hari menghafal satu ayat, kalian baca ayat itu, pahala ayat itu mengalir pada ayah dan ibu kalian dalam kubur. Suka enggak kalian melihat wajah orang tua kalian? Seandainya wajah orang tua kalian sudah meninggal itu dibangkitkan, suka enggak kalian melihatnya tersenyum kepada kalian? Atau kalian lebih suka melihatnya menangis dan bersedih? Ya, begitu. Dan itulah manfaat ilmu itulah. Ya, jadi jangan pernah merasa merugi membeli pena, jangan pernah merasa merugi membeli buku. Ya,
Karena setiap goresan yang kalian tulis dalam buku itu ada pahalanya untuk kedua orang tua kalian. Ada. Yang ibu-ibu tua, ibu-ibu nih. Yang santriwati, calon ibu-ibu. Kalau kalian nak, setiap kalian belajar, menghafal, menulis, ada manfaatnya untuk kedua orang tua kalian? Ada. Kalian belum tahu nak bagaimana proses orang ayah, proses orang ibu dalam mencari nafkah, sehingga mudah bagi kalian merasa membuat sia-sia terhadap apa yang sudah diamanahkan oleh kedua orang tua kalian. Besar pun gaji orang tua kalian nak di pabrik, itu adalah buruh dari seorang bos. Betul enggak? Betul enggak nak perempuan? Besar pun gaji kali orang tua kalian di pabrik, itu orang tua kalian tetap menjadi seorang buruh, pesuruh dari seorang bos. Betul? Ustaz kok tahu? Ustaz sudah mengalami 4 tahun di pabrik, bekerja membawa profil. Kalian belum tahu bagaimana kadang-kadang kasarnya pergaulan di pabrik ketika berhubungan antara hubungan kerja dan target. Ya, itu yang sampai pernah. Siapa? Tak jarang para bos-bos yang di pabrik itu menyuruh orang tua kita dengan bahasa bertaruh. Bahasa apa? Bertaruh. Dibilangnya orang tua kita dengan bahasa bercarut, dipanggilnya dengan bahasa bercarut hanya untuk menyelesaikan apa yang menjadi bebannya. Tapi ia tak pernah bercerita kepada kalian. Kadang orang tua kita di pabrik itu bekerja sambil menangis ke dalam air matanya, mau berhenti nanti takut tak dapat nafkah, mau bekerja ternyata rasanya sangat menyakitkan. Kenapa? Karena bekerja di bawah tekanan seorang bos. Itu kalian harus pahami nak. Sehingga tak pernah orang tua kalian menyerah, berapapun yang kalian minta, berapapun yang kalian butuhkan, dicukupkan oleh kedua orang tua kalian. Dicukupkan. Kenapa? Supaya nanti kalian semua bisa menjadi seorang bos, bukan seorang buruh. Jadi untuk membutuhkan bos itu mestilah memiliki ilmu. Baik tuh. Jadi jangan merasa sia-sia belajar, jangan merasa malas. Suatu saat ada manfaatnya. Kita malam ini belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ya, berkenaan tentang ilmu pengetahuan. Kenapa itu Ustaz Jul yang mengambil? Supaya kalian tahu manfaat tentang ilmu ini. Kata baginda Rasul apa nak? Dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasul, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perbandingan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, bagaikan perbandingan bulan purnama dengan sekalian bintang-bintang. Orang yang berilmu disamakan dengan bulan purnama. Orang yang ahli ibadah tanpa ilmu disamakan dengan bintang. Ustaz mau bertanya sama kalian, antara bulan purnama dengan bintang yang begitu banyak, manakah yang lebih besar cahayanya? Sudah. Itu yang udah mulai tua itu kabur matanya itu. Kalau bilang bintang, kebanyakan ngintip di asrama ya gitu.
Mana lebih mulia antara orang yang alim yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu? Betul. Itu kalau sudah ada ilmu rokok begitu. Makanya pikirannya saklon ke saklon aja. Orang yang berilmu itu nak bagaikan bulan purnama bercahaya. Ya, satu cuma letaknya jauh di atas langit. Ya, bendanya cuma berapa? Satu, tapi cahayanya sampai ke bumi. Betul enggak? Lihat ke atas. Ada nampak bintang? Ketika kalian lihat bintang yang begitu banyak, ya, beribu bintang, berjuta bintang sampai tak bisa terhitung. Tapi adakah satu bintang yang cahaya sampai ke bumi? Tidak. Itulah perbandingan orang yang rajin ibadah tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang yang berilmu beribadah. Dia terlihat seperti bulan purnama. Orang yang berilmu, orang yang beribadah tidak berilmu terlihat seperti bintang. Pilih mana? Pilih bulan atau bintang? Jadi itu harus kalian paham, betapa pentingnya berilmu. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, merasa tidak kalian dimuliakan? Kenapa Ustaz bilang kalian dimuliakan? Karena Allah sudah memuliakan kalian lebih dulu sebelum Ustaz memuliakan. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya kata baginda Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia ini, maka hendaknya ia apa? Mendapatkannya dengan cara berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka hendaknya ia peroleh dengan ilmu. Ingin dapat dunia dengan ilmu, ingin dapat akhirat dengan ilmu. Kata baginda Rasul, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapat keduanya, ya, fa'alaihi bil ilmi, tidak ia dapatkan lewat ilmu. Maka puncak dari segala keinginan antum itu, nah, antum ingin sukses, antum ingin senang, antum ingin bahagia, antum ingin membahagiakan orang tua, antum ingin punya mobil, antum ingin punya rumah yang besar, antum ingin memiliki istri yang cantik, ya, maka jalannya apa? Ilmu. Tanya nih santriwati ini, kalau ditanya siapa yang lebih suka dia di antara santriwan ini, pasti orangnya yang berilmu, yang pintar. Ustaz kalau sudah masuk ke lokal, santriwati bertanya, Ustaz, siapa santriwan yang pintar katanya? Ini dia. Tak mungkin Ustaz bilang Abdul Hadi, Wapi, mungkin. Tapi kalau ekor, bisa saja Ustaz bilang. Iya begitu. Santriwati begitu juga, supaya kalian tahu, nah, ini kalau Ustaz sudah masuk ke lokal, santriwan ini, mereka bertanya, Ustaz, siapakah yang paling pintar-pintar di santriwati itu? Bukan itu.
Wabi. Bang, jadi kalau kalian ingin ibaratnya dapat memperoleh segala sesuatu yang kalian inginkan itu, mestinya memperolehnya dengan apa? Ilmu. Maka jangan pernah belajar jangan pernah malas untuk belajar. Jangan pernah memilih tidur di asrama daripada masuk lokal. Paham? Lihat fungsinya seperti apa. Maka kalaulah kalian sudah jadi santri, kalian sudah menjadi orang yang berilmu, maka tunjukkanlah ilmu pengetahuan kalian itu dengan sifat kasih sayang. Hilangkanlah sifat bully-membuli, hilangkanlah sifat menzalimi orang lain. Tunjukkan kalau kalian santri yang berilmu. Baik dong? Kalian pernah dengar cerita Sayyidina Umar melepas burung? Kalian mengenal Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar itu adalah seorang pejuang agama Allah yang sikapnya sangat tegas. Paham? Kalau dikatakannya putih, mesti harus putih. Kalau dikatakannya hitam, mesti harus hitam. Makanya dijuluki sebagai Al-Faruq. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, jangan Butet, jangan tertutup. Kalian tahu bagaimana manfaat dari kasih sayang itu? Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, bermimpilah salah seorang sahabat kepada Sayyidina Umar. Ditanyalah Sayyidina Umar dalam mimpi sahabat ini, "Ya Khalifah Umar, ma fa'alallahu bik?" Apa yang telah Allah perbuat kepadamu Umar ketika engkau sudah meninggal dunia? Seperti apakah perlakuan Allah kepadamu dalam kubur? Kata sahabat ini. Maka kata Sayyidina Umar, Ghafarallahu li, Ghafarallahu li, Allah telah memberikan ampunan kepadaku, kata Sayyidina Umar. Lalu ditanya oleh sahabat itu, apakah yang membuat Allah mengampunimu? Karena kita tahu kalau sahabat Sayyidina Umar ini suatu hari pernah menangis, pernah tertawa sendiri, menangis sendiri. Sayyidina Umar pernah, ya. Jadi suatu hari Sayyidina Umar pernah tertawa sendiri. Apa kata Sayyidina Umar ketika ditanya, "Ya Sayyidina Umar, kenapa engkau tertawa sendiri?" Maka berkata Sayyidina Umar menjawab, "Saya teringat dulu pada masa jahiliyah," kata Sayyidina Umar. "Dulu saya pernah menyembahkan makanan berupa tamar roti kepada berhala. Setelah saya persembahkan makanan tamar kepada berhala itu, kemudian saya makan tamarnya, saya makan makanannya. Ternyata berhala tak bisa makan." Dan Sayyidina Umar pernah menangis sendiri ketika ditanya, "Ya Sayyidina Umar, kenapa engkau menangis sendiri?" Kata Sayyidina Umar, "Saya pada zaman jahiliyah, ya dengarkan, dulu pada zaman jahiliyah saya pernah mengubur anak saya hidup-hidup," kata Sayyidina Umar. "Pada saat itu saya ajak anak saya untuk bermain-main ke belakang. Saya gali sebuah lubang," kata Sayyidina Umar. Kemudian anak itu bertanya, "Ayah, untuk apa lubang ini?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Ini adalah untuk tempat mainan."
Maka digali terus Sayyidina Umar lubang itu. Kemudian setelah lubang itu dalam digali, dimasukkanlah anak Sayyidina Umar ini ke dalam lubang, ditanam hidup-hidup anaknya, sampai-sampai kata Sayyidina Umar, pada saat terakhir saya masih mendengar teriakan anak saya dari dalam lubang itu. Katanya, ayah, ayah. Dia memanggil ayah pada saat Sayyidina Umar menanamnya hidup-hidup. Itulah kejadian yang terjadi pada masa jahiliyah. Betapa zolimnya orang pada masa jahiliyah. Sampai-sampai Sayyidina Umar kalau mengingat itu menangis sendiri, menetes air matanya. Kenapa? Karena masih terngiang di telinganya panggilan seorang anak yang pernah ia tanam dari dalam lubang. Sehingga ketika ia meninggal dunia, bermimpi dengan seorang sahabat, ditanya, ya Sayyidina Umar, di masa jahiliyah begitu banyak dosamu, di masa setelah engkau masuk Islam begitu banyak dosamu terhadap agama Islam, maka setelah engkau meninggal dunia, maka apakah yang telah Allah perbuat kepadamu? Ditanya oleh seorang sahabat dalam mimpi itu. Apa kata Sayyidina Umar? Allah telah mengampuni dosa-dosa. Maka ditanya oleh sahabat ini, dengan apakah Allah mengampuni dosamu? Sebab apakah? Apakah karena sebab engkau suka berjuang fisabilillah? Engkau adalah orang yang kuat berjuang fisabilillah? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, bukan itu penyebab Allah mengampuni dosaku. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Suatu hari kata Sayyidina Umar, saya pernah melihat seorang anak-anak melihat sedang mempermainkan seekor burung. Ia tangkap burung, ia terbangkan. Ia tangkap burung, ia terbangkan. Ia permainkan burung itu. Kemudian kata Sayyidina Umar, dengarkan. Kemudian kata Sayyidina Umar, saya kasihan melihat burung yang dipermainkan oleh anak-anak itu. Saya keluarkan uang dari kantong saya beli burung itu pada anak-anak. Setelah saya beli burung itu, kemudian saya terbangkan ke udara. Maka inilah yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dengan saya belikan burung itu dari anak-anak, saya terbangkan ke udara, saya biarkan dia hidup bebas, maka Allah mengampuni dosa saya. Itulah penyebab Allah mengampuni dosa saya, bukan karena saya kuat berperang dalam jihad fisabilillah. Begitulah indahnya orang yang penyayang. Jadi jangan merasa sia-sia dengan menuntut ilmu. Penting ilmu itu nak. 1000 rakaat kalian sholat satu hari, 1 potong Al-Quran kalian baca, tapi kalian tak mampu untuk memiliki ilmunya bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, bagaimana cara sholat yang sah, maka sia-sialah sholat kalian itu, sia-sialah bacaan Al-Quran kalian itu. Kalau kalian meninggalkan belajar ilmu. Tapi kalau sekarang kalian bacaan kalian belum benar, tapi masih saja kalian rajin belajar, maka setiap bacaan yang salah itu tidak dijadikan siksa, tapi dijadikan sebagai diberikan kemaafan oleh Allah. Itulah keuntungan orang yang belajar menuntut ilmu. Salah pun kalian sekarang dalam kondisi menuntut ilmu, ada kemaafannya dari Allah. Tapi kalau kalian sudah berhenti menuntut ilmu, kalian tinggal beramal, ternyata kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan. Selama sekolah kalian sering cabut, selama sekolah kalian sering tidur di lokal, selama sekolah kalian sering permisi ke WC untuk menghisap rokok, sampai habis 2 mapil, 3 mapil, 4 mapil, tak pernah duduk di kelas. Ternyata setelah kalian tamat memiliki ilmu, sholat kalian 1000 rakaat pun, tapi kalian tak tahu ilmu tentang sholat, maka batal semua sholat kalian. Tak ada pahala sholat kalian, sekalipun sudah bengkak lutut kalian sujud setiap hari. Paham itu? Jadi lebih baik sekarang kalian sakit-sakit menuntut ilmu. Ketika kalian sudah nanti tamat dari sini, ada ilmu pengetahuan kalian, 1 huruf yang kalian baca di Al-Quran itu dibalas oleh Allah 10
kebaikan. Kenapa? Karena bacaan kalian benar. Tapi kalau nanti kalian bacaannya salah, kalian sudah tidak lagi menuntut ilmu, maka seharusnya kalian berharap pahala yang kalian dapat adalah dosa. Makanya jangan main-main nak. Paham? Paham nak? Paham nak? Bukan menjawab, paham nak ini menjawab. Bertukar di sekarang paham tuh? Paham tuh nak? Itu baru satu namanya. Dengarkan nak. Wa qalu Abul Aswad, berkata Abul Aswad, laisa syai'un asu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu pengetahuan. Emas yang kalian simpan di rumah itu tidak semulia ilmu yang kalian miliki di dalam dada kalian. Emas bisa hilang. Emas membuat kalian menjadi apa? Bukan kaya. Masa orang punya emas tapi miskin terus? Dia lebih suka minta sama orang lain daripada memakan milik dia sendiri. Bukan kaya. Jadi emas yang kalian simpan, uang yang kalian simpan itu menjadi barang yang merepotkan kalian. Betul enggak? Karena kalau kalian menyimpan uang banyak-banyak, kalian tak bisa tidur. Betul? Takut uangnya dicuri. Kalian menyimpan emas yang besar, kalian tak bisa tidur. Betul? Kenapa? Takut dicuri. Tapi kalau kalian menyimpan ilmu yang banyak di dalam dada, bisa kalian tidur. Nah, itulah mulia ilmu. Makanya dikatakan tidak ada yang lebih mulia dari ilmu. Apa kemuliaan orang yang berilmu itu? Al-muluku hukamun 'alan nasi wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Orang yang berilmu itu menjadi hakim bagi orang yang al-muluku hukamun 'alan nasi. Para raja, para pemimpin akan menjadi penghakim bagi manusia. Siapa yang menghakimi manusia? Para raja dan para pemimpin. Paham? Tapi siapa yang menghakimi para raja dan pemimpin? Wal ulama hukamun 'alal muluk. Dan yang menghakimi pemimpin itu, menghakimi para raja itu adalah orang-orang alim ataupun orang-orang yang berilmu. Mana lebih mulia antara raja dengan orang alim? Ya, supaya kalian tahu posisi kalian. Jangan kalian menganggap remeh terhadap diri kalian. Kalian adalah orang super semua. Kenapa? Karena kalian semua sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Jangan minder mengharap para pemimpin. Jangan minder mengharap para raja. Jangan minder mengharap para penguasa. Kenapa? Karena kalian derajatnya lebih tinggi dari mereka. Siapa yang bilang? Ini kitab Imam Al-Ghazali mengatakan. Apa kata beliau? Ya, al-muluku hukamun 'alan nas. Raja-raja itu, para pemimpin itu adalah menjadi pengadilan ataupun apa namanya, pemberi hukum bagi para manusia. Mereka menghukum manusia. Mereka menghukum siapa? Manusia umum. Tapi al-ulama'u hukamun 'alal muluk.
tapi para ulama-ulama bisa menghukum para raja-raja. Betul? Itulah mulianya orang-orang yang berilmu. Siapa yang bisa menuduh, mengadili para presiden? Adalah orang-orang hakim yang memiliki ilmu. Itulah mulianya ilmu itu. Jadi kalian harus pahami pentingnya belajar ilmu kamus. Ya kan? Kalau belum pandai mengaji, rajin belajar mengaji. Kalau belum tahu cara baca kitab, rajin belajar supaya paham baca kitab. Baik dong? Alin? Jangan malas-malas belajar. Huiro Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dengarkan dulu. Pernah ditawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, pernah ditawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang ditawarkan kepada Nabi Sulaiman itu? Bainal ilmi wal mal wal mulk. Dipilihkan kepada Nabi Sulaiman antara ilmu, harta, dan kedudukan sebagai raja. Dipilihkan Sulaiman, mana yang kamu ambil? Allah menawarkan kepadamu, kamu diberikan ilmu ataukah diberikan kedudukan sebagai raja, ataukah diberikan harta yang banyak? Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Tiga-tiganya? Tidak, Nabi Sulaiman tidak memilih tiga-tiganya. Pernah ditawarkan kepada Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ditawarkan kepada Nabi Sulaiman, pilih mana? Kamu diberikan ilmu, diberikan harta, atau diberikan tahta? Tahu tahta? Pangkat kerajaan. Apa dipilih Nabi Sulaiman? Dipilih Nabi Sulaiman lah diberikan ilmu. Dengan dipilih Nabi Sulaiman diberikan ilmu, maka Allah berikan kepadanya kerajaan, Allah berikan kepadanya harta. Itulah mulianya ilmu. Baik nak, jadi hargai ilmu antum. Jangan mencecerkan kitab, atau mencecerkan, membiarkan kitab tercecer. Ini banyak kalian yang sedang asrama ini. Kitab-kitab tercecer, berserakan. Berarti kalian tidak menghargai ilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan barokah dari pelajaran yang kalian miliki, hormati dan hargai kitabnya. Itu jangan membiarkan kitab terbuka tanpa dibaca. Paham? Jangan membiarkan kitab berceceran di lantai. Paham? Berdosa kita satu pondok ini kalau kalian membiarkan kitab yang ada di dalamnya ilmu pengetahuan, ada di dalamnya asma Allah, ada di dalamnya sifat-sifat nama-nama Rasul berceceran dan tidak satu pondok ini bisa berdosa dilaknat oleh Allah, tarik keberkahan sehingga 10 tahun dari belajar di sini tak akan dapat ilmu sama sekali karena sudah dicabut karena tak ada penghargaan antum terhadap ilmu. Baik itu, maka oleh karena itu Ustaz ingatkan sekali lagi ya, ini pengajiannya malam minggu ya, belajar tentang ilmu pengetahuan sebagai pembukaan pengajian malam ini, dan akan ada pelajaran-pelajaran berikutnya nanti di malam Rabu dan di malam Minggu yang akan datang oleh Buya. Jadi mulai sekarang nak, tekadkan niat kalian untuk bulat menuntut ilmu. Baik itu, jangan ada yang kelas 1 minta PP lagi. Baik itu, kalau kalian PP kalian tidak dapat ilmu, karena kalian nanti sama dengan orang umum, pulang datang pagi, pulang siang, pulang sore. Ilmu yang banyak di pondok ada di asrama, bukan di lokal. Baik,
maka jangan pernah minta bebel. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan malam hari ini. Ingat yang saya sampaikan, jangan kalian bergurau yang membahayakan. Baiklah, jangan pernah kalian membuat permainan yang membahayakan orang lain. Baiklah, jangan pernah membiarkan kitab-kitab kalian tercecer. Baiklah, jangan pernah menzalimi kawan saudara kalian yang lain. Baiklah, sayangi yang kecil. Baiklah, hormati yang lebih tua dari antum. Baiklah, jangan pernah membuli. Baiklah, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mengambil sandal orang lain. Alvin, siapa itu? Rizky. Jangan pernah ya. Jangan masuk asrama orang lain. Baiklah, masuk asrama sendiri. Yang kelas 1 bergaul sama anak kelas 1, kelas 2 bergaul sama kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 5, 6, 6. Jangan melampaui pergaulan kelas 1 masuk ke kelas 6 dia. Baiklah, Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.